Baik, pemirsa, petugas Badan Pengawas Obat Makanan di sejumlah wilayah menggelar razia makanan guna memastikan bebas dari bahan berbahaya. Hasilnya tak sedikit pedagang yang menjual makanan mengandung zat kimia berbahaya. Dalam sidak di pasar tradisional Kota Batu Raja, petugas gabungan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang dan Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu mengambil sampel makanan dan minuman yang dijual sejumlah pedagang. Setelah dilakukan tes di mobil laboratorium, hasilnya ditemukan makanan yang positif mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yakni pewarna tekstil dan formalin pada mie, cendol, dan ikan giling. Makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya itu pun disita. Di Blitar, Jawa Timur, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Polisi, dan Satpol PP memeriksa satu persatu makanan yang dijual di sejumlah swalayan. Dalam razia ini ditemukan puluhan makanan dalam kaleng dan minuman dalam kondisi penyok. Petugas juga menemukan puluhan jenis makanan dan minuman tanpa label kedaluarsa. Makanan dan minuman ini dikumpulkan untuk diperiksa. Tim Liputan melaporkan. Nah ini nih, kalau bulan Ramadan ini kan pasti banyak ketahuan ya Ustaz, panganan yang ternyata tidak layak konsumsi dan berbahaya karena razia-razia yang dilakukan. Bagaimana nih tanggapan Ustaz melihat adanya hal kayak gini-gini masih terjadi yang membahayakan sebenarnya kan? Ya Mbak Sheila, makanan itu sangat penting untuk kita. Penting untuk kesehatan, tapi ada hal yang juga amat sangat penting. Penting untuk keimanan. Karenanya konsepsinya adalah halalan thayyibah. Yang halal untuk menjaga iman kita, yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Bagaimanapun, makanan amat sangat berpengaruh. Berpengaruh untuk siapapun. Bahkan kalau bahasa Nabi SAW, makanan itu berpengaruh untuk imannya seseorang, untuk kejiwaan seseorang. Jika mengkonsumsi makanan yang berbahaya, pengaruh pada imannya. Biasanya kalau biasa mengkonsumsi yang berbahaya, nanti pada suatu saat ia tidak lagi peduli dengan yang lain yang membahayakan. Asalnya makanan yang berbahaya, tapi lama-lama perbuatan yang berbahaya, lama-lama perilaku yang berbahaya. Untuk itu makanan yang berbahaya dalam konteks ini adalah berarti diharamkan oleh Allah karena termasuk yang tidak thayyib. Allah perintahkan kita hanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang kategorinya halal secara agama dan kategorinya thayyib untuk kesehatan, untuk kehidupan kita, insya Allah. Insya Allah. Tapi Ustaz ini juga menarik nih mengutip dari perkataan Ustaz tadi. Zaman sekarang ini anak muda nih semacam kerap lupa atau sebenarnya abai. Ya tidak memperdulikan unsur halal dalam panganan yang dimakan atau diminum. Makanan taunya tuh kayak, enak kok nggak apa-apa lah. Atau kayak, ini cuma sedikit kok kadar alkoholnya dikit banget berarti nggak apa-apa ya. Maupun kadang-kadang, nauzubillah min zalik ya ada aja yang masih santai makan makanan yang mengandung babi gitu ya. Sebenarnya apa sih Ustaz unsur-unsur halal dalam panganan yang kita konsumsi? Pertanyaan yang paling baik ditanyakan adalah kalau campuran dalam masakan ada mirin misalnya Ustaz, kan dikit tuh sebenarnya buat penyedap, itu boleh nggak sih Ustaz? Ini semua ibu-ibu di rumah sore-sore langsung merapat nih untuk masakan soalnya. Gimana Ustaz? Ya, makanan atau bahan makanan itu juga menjadi kategorisasi unsur-unsur yang bisa mengubah status hukum sebuah makanan. Biasanya kan cuma zatnya saja. Ini zatnya halal kok. Ini misalnya tahu, ya zatnya kan halal. Tapi kemudian olahannya, tapi kemudian campurannya, tapi kemudian alat masaknya, tapi kemudian ada bahan-bahan yang lain yang kemudian mengubah status hukumnya dari awalnya halal menjadi haram. Kan biasanya orang melihat zatnya, ya sesuatu nasi. Nasi halal memang. Tapi kalau kemudian campurannya, kalau kemudian tempat untuk menggorengnya misalnya bercampur dengan tadi minyak babi dan sejenisnya, kalau kemudian juga ada hal-hal yang mempengaruhi, ya ada 3 unsur yang penting. Yang pertama adalah unsur zatnya, itulah yang tadi, ya bahannya betul, ya sesuatunya memang dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Rasul. Yang kedua adalah tidak termasuk bahan-bahan najis. Ya, memang najis itu sebagiannya boleh untuk yang lain, tapi untuk makanan tidak. Untuk itu ini penting. Dan yang ketiga adalah prosesnya, pengolahannya, pencampurannya. Ya, jadi tidak mudah kita katakan ini Ustaz, ini halal, ini enak. Ya, kita perhatikan 3 aspek itu sehingga halalan thayyiban di surat Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban itu terpenuhi. Memenuhi salah satunya berarti belum sempurna. Yang terbaik penuhilah unsur dari halalnya, penuhilah
unsur dari thayyibnya, maka dunia kita, makanan kita berkah kata Nabi. Makanan kita pula berpahala kata Nabi. Dan makanan kita juga sehat. Kita dapat 3 keutamaan. Berkahnya dapat, kemudian sehatnya dapat, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tapi Ustadz ini menggarisbawahi karena menurut aku ini topik yang sangat menarik. Jadi bahkan untuk campurannya nih Ustadz, meskipun bahan ini biasa dicampurkan dalam makanan, tapi kalau ternyata kalau kita sudah tahu bahwa ada kandungan alkohol di situ, baiknya dihindari Ustadz ya. Betul. Meskipun karena, itu penyedap masakan misalnya gitu. Betul, karena ini kan termasuk dalam proses. Ya, prosesnya kan ada campuran. Tadi ya, penyedap makanan yang notabene memang ada alkoholnya. Maka dihindari karena tadi prosesnya beberapa bahan yang bercampur itu akan mengubah status hukumnya apabila awalnya halal, namun karena percampurannya prosesnya itu adalah ada sesuatu yang haram, maka nilai dari makanan itu akan menjadi haram. Subhanallah, semoga menjadi catatan untuk kita semua lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan ya, mulai dari proses dan lain-lainnya harus dipastikan biar kita lega makannya ya.